Polres Jaya, dipanggil Aceh, dipanggil juga Kadang Jaya. Ya. Saya masuk ke organisasi Jamaah Islamiyah ini sejak tahun 1991. Saya Wahyu Hidayat. Saya bergabung di Jamaah Islamiyah sekitar akhir tahun 2016. Pemirsa, tim Densus 88 selama beberapa hari menggeledah sejumlah lokasi di Yogyakarta, menyusul ditangkapnya sejumlah terduga teroris. Pemirsa, tim Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Minggu kemarin geledah sebuah ruko yang sehari-hari digunakan sebagai kantor Syam Organizer di Yogyakarta. Dana yang disetor oleh Syam Organizer untuk membantu pemberangkatan orang-orang JI ke Suriah. Memang benar ada penangkapan begitu. Jadi informasi yang beredar selain dari Farid Ahmad Okbah ini ada juga dua ustadz lainnya, yakni yang merupakan aktivis begitu diduga dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Penangkapannya sendiri ini menurut informasi yang beredar dilakukan pada dini hari begitu atau setelah waktu subuh di kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, sebelum Farid Ahmad Okbah dan juga yang lainnya ini bergerak menuju ke Cirebon dan juga Yogyakarta untuk kepentingan acara partai dan juga berdakwah. 3 orang yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI pada 16 November 2021 lalu ditangkap Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri. Mereka adalah Farid Okbah, Ahmad Jain An-Naza, dan Anung Al-Hamad. Densus 88 telah menangkap sebanyak lebih dari 300 terduga teroris selama periode Januari hingga November 2021. Dari jumlah tersebut, terbanyak adalah dari kelompok Jamaah Islamiyah. Polisi mengungkap, berdasarkan pengakuan para pelaku terorisme disimpulkan jumlah anggota JI mencapai lebih dari 6.000 orang. Meski sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 2008, JI terus berkembang dan masih memiliki loyalis. Penangkapan 3 terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat baru-baru ini adalah buktinya. Para anggota organisasi yang didirikan Abu Bakar Bashir ini kini mendirikan lembaga amal untuk menggalang pendanaannya. Dari lembaga amalnya itu, polisi menyebut JI punya aset bernilai miliaran rupiah. Bahkan hasil penyelidikan terbaru polisi mengatakan kelompok ini bisa mengumpulkan belasan miliaran rupiah dalam setahun. Dana ini digunakan untuk membiayai operasional kegiatan mereka. Sumber pendanaan diketahui dari 2 organisasi. 2 organisasi yang dijadikan lembaga amal untuk pendanaan JI, yakni Syam Organizer dan Lembaga Amil Zakat Badan Mal Abdurrahman bin Auf atau LAS BM ABA. Paling atas yang kita sebut dengan Amir JI. Kemudian di bawahnya ada struktur bendahara pusat. Ini disederhanakan dari dokumen yang kita dapat, ya. Kemudian ada bidang tahjiz, ada bidang dakwah atau T1 mereka nyebutnya. Ini sudah ditangkap semua orangnya. Bendahara ini sudah, yang bidang tahjiz ini sudah, di bidang dakwah ini juga sudah, Amir JI sudah. Ini adalah lapisan yang menggerakkan semua organisasi. Jadi dan ini yang tidak kita kenal nih. Kemudian mereka membuat sekat. Di bawahnya adalah lembaga-lembaga yang legal institution. Lembaga-lembaga yang legal, ya, di bawahnya yayasan-yayasan yang formal. Di bawah bidang tahziz itu ada BM ABA. Di bawah bidang dakwah itu ada yayasan Syam Amal Abadi yang nanti mendirikan lagi Syam Organizer. Lalu seperti apa cara JI mendanai kegiatan operasionalnya dengan lembaga amal tersebut?
Pada tempo, 2 anggota Jamaah Islamiyah yang sudah ditangkap tim Densus 88 memberikan pengakuannya. Di zamannya Pak Para. Di zaman Pak Para ya. Di zaman Pak Para itu ada di Kodibah Barat yang wilayahnya meliputi dari Jawa Tengah sampai ke Aceh. Nah, saya di situ diaktifkan di salah satu bidang ekonomi, Tanwil namanya. Tamwil. Oke. Di situ saya hanya bertahan 8 bulan. 8 bulan. Kemudian saya tahun 2000 dari pertengahan 2012 sampai 13 Juli 2013 saya diangkat sebagai ketua Yayasan Abdul Rahman bin Auf. Nah, sini keterlibatan yang lebih banyak gitu ya dari sumbangsi saya terhadap Jamaah Islamiyah. Cuma memang catatan dari pendahulu-pendahulu di Yayasan Abdul Rahman bin Auf ini, memang Abdul Rahman bin Auf ini diperuntukkan untuk masyarakat umum karena lembaga publik. Makanya di awal-awal pengurusan saya 2013, 14, 15 itu saya lebih mengutamakan bagaimana melayani masyarakat umum. Kalau total pengumpulan kami dari 100% itu 1,25% itu ke Yayasan Perisai. Nah, itu kalau tahun 2018 sebesar kurang lebih sekitar 500 jutaan. Itu nilai 1,25%. Disetor ke JI. Ya JI atau dengan perwakilan Yayasan Perisai ISAI, ISAI Perkasa Nusantara itu. Nah, itu UPT-nya dari bidang tajis. Bidang. Jadi kan JI itu ada beberapa bidang. Salah satunya di bidang tajis dan UPT tajis ini ada 2, Yayasan Perisai dengan Yayasan ABA. Gitu kan. ABA pure untuk masyarakat umum, tapi itu ada bantuan ke situ. Kemudian tahun 2019 itu kita menyumbangkan ke Perisai itu kurang lebih sekitar 480 juta. Ya, dari total pengumpulan kami 2019 itu 26 miliar terkumpul. Tahun itu ya Ustaz? Iya. 1,25% itu ya? Iya. 28 miliar kalau salah tahun 2019. Iya, gitu. Itu jadi omset kami pernah memang mencapai 28 miliar. Pemasukan sumber itu dari kotak amal. Terus dana personal, infak personal, terus pemasukan dari umum dan online. Online itu apa maksudnya Ustaz? Kita kan punya website, kemudian Instagram, Facebook, terus apalagi ya kayak model begitu lah, kayak media sosial kayak gitu. Itu kalau kotak amal semenjak saya berdiri tahun 2013 sudah ada. Cuma mungkin paling kerasa itu kan akhir-akhir tahun gitu kan. Akhir tahun jabatan saya. Gitu ya. Akhir tahun jabatan saya maksudnya 2017, 18, 19 gitu. Karena itu kan kumpulan dari berbagai wilayah Nusantara. Dari mulai Sumut, Lampung, Jakarta, terus Jogja, Semarang gitu. Nah, jadi kalau dikumpulkan yang banyak gitu loh, bukan dari satu cabang aja senilai 28 miliar bukan, tapi seluruh Indonesia lah gitu. Dibikin untuk event organizer. Awalnya settingannya event organizer, kemudian karena dari acara-acara yang dilaksanakan menghasilkan titipan donasi banyak, sehingga kita berpikir ini harus ada payung hukum. Ada payung hukum, maka bikin yayasan, sehingga namanya tidak kita rubah, tetapi konsep pengelolaannya berubah jadi NGO. Jadi event kita yang paling menarik yaitu mendatangkan imam sholat tarawih dari Palestina. Di mana itu? Luar. Acaranya di daerah? Acaranya di masjid-masjid, di kantor perwakilan kita dari 21 kantor daerah itu yang siap menyelenggarakan ya kita kirim syekh, istilahnya syekh
Syekh. Oke. Itu menjadi imam di masjid-masjid yang bersedia tentunya. 18 katanya dana yang disetor oleh Sham Organizer untuk membantu pemberangkatan orang-orang JI ke Suriah. Ada info seperti itu. Untuk berjuang di Suriah, istilahnya seperti itu. Ya, itu info dari atasan ya, yang saya realnya seperti apa nggak tahu. Hanya atasan itu siapa? atasan maksudnya dari petinggi-petinggi JI. Jadi waktu itu di tahun 2018 pernah ada pertemuan yang diisi oleh Pak Haidar. Haidar siapa nih? Pak Haidar itu deputi umumnya. Di mana nih Pak? Itu waktu itu di Magelang. Di Magelang, oke. Jadi saya tahunya ya itu aja dari pertemuan itu aja. Penangkapan terduga teroris di Sumsel disampaikan Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriyadi. Penangkapan 4 terduga teroris dilakukan Densus 88 Mabes Polri, masing-masing 3 orang di Palembang dan 1 orang di Lubuk Linggau Senin lalu. Keempatnya diduga masih terkait jaringan jemaah Islamiyah di Sumsel.